Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menyemburkan 3 suap darah, dan tubuhnya terlempar terbalik oleh tendangan voli. Tidak ada keraguan bahwa jika bukan karena armor leluhur Zantian, jika tidak, Tan Yun akan berubah menjadi setumpuk daging cincang. Bang, bang, bang. Tan Yun terbang terbalik, dan 3 pedang lagi mengenai tubuhnya, terutama pedang terakhir yang menebas leher Tan Yun. Kaca, tulang leher Tan Yun terputus secara brutal, mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan, dan darah yang memerah menyembur keluar dari leher yang patah, mewarnai Hongmeng Void menjadi merah, serta melihat Ling Yun, Chu Heng, dan Xiang Xiang. Pada saat ini, cahaya pedang lainnya runtuh satu demi satu. Hahaha, bagus Ling Yun, Chu Heng memuji tanpa ragu, ingat, jangan patahkan kepalanya, aku akan menjaga jiwa leluhurnya, dan aku akan menemukannya dari jiwa leluhurnya latihan yang telah dia praktikkan. Setelah mendapatkan latihan, Anda dan saya, rekan praktisi, serta batu leluhur berkualitas tinggi di tubuhnya, akan memberi Anda 10 juta, ucap Chu Heng. Mendengar ini, Ling Yun yang sangat lelah, melihat ke belakang, menatap Chu Heng, dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, menundukkan matanya dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih Tuan Muda kedua. Sebelum suara lemah Ling Yun jatuh, Chu Heng tidak tahu apa yang dilihatnya, dan segera menjadi sangat marah dan ketakutan, meraung dengan suara serak, apa yang terjadi? Cepat Ling Yun, hati-hati di belakang, ucap Chu Heng. Pada saat ini, tidak hanya Chu Heng yang ketakutan, tetapi Xiang Xiang yang berada di sampingnya, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia seluruh tubuh menggigil. Adapun Ling Yun, punggungnya berbalik ke mayat Tan Yun tanpa kepala yang jatuh di belakangnya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang dilihat Chu Heng dan Xiang Xiang. Melihat Chu Heng dan keduanya, mereka melihat kekosongan primordial di sekitar tubuh tanpa kepala Tan Yun, dan waktu mulai mengalir mundur. Tubuh tanpa kepala, darah yang tumpah, dan kepala yang jatuh secara ajaib diatur ulang. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun telah diatur ulang, dan dia telah kembali ke penampilannya ketika dia terluka parah. Sumber cahaya, ucap Tan Yun yang terluka parah dan tak tertahankan untuk melihat, hanya berpikir, bola cahaya dengan diameter 10.000 meter, memancarkan aura kehidupan yang kaya dan tak tertandingi, muncul di atas kepala Tan Yun. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya susu menyelimuti Tan Yun. Tulang patah di tubuh Tan Yun sembuh dengan sangat cepat, begitu juga daging dan darah yang terkikis. Bas! Selama getaran keras Hongmeng Void, tubuh Tan Yun meletus dengan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan leluhur Raja Cahaya. 11 jenis kekuatan leluhur disuntikkan dengan keras ke dalam pedang primordial Excalibur. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, dewa pembantaian Hongmeng. 9 dewa pembantaian, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun penuh amarah, dan dia memegang pedang ilahi pembantaian Hongmeng di tangan kanannya. Ling Yun, apakah kamu tidak ingin membiarkanku mati? Tapi sayang sekali itu bukan aku, tapi kamu, ucap Tan Yun menyeringai, memegang pedang ilahi Hongmeng di Void Hongmeng dengan bentuk yang berbeda, 9 pedang diayunkan satu demi satu. Boom, boom. Ketika seluruh formasi pedang pembantaian Hongmeng bergetar hebat, 9 balok itu hanya sepanjang puluhan ribu kaki, seolah-olah itu nyata, dengan 9 celah ruang gelap dari kehampaan. Ledakan itu 3 kali lipat, dan mereka berturut-turut menebas ke arah Ling Yun. Pada saat ini, Ling Yun yang baru saja melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun tidak hanya tanpa cedera, tetapi juga melepaskan 9 sinar pedang yang sangat menakutkan, dan dia berteriak ngeri. Tan Yun, tubuhmu hancur dan kepalamu bergerak, bagaimana mungkin kamu tidak mati, ucap Ling Yun memegang pedang suci dan menahan kelelahan. Setelah buru-buru melepaskan 9 balok pedang, dia berbalik ke sisi kiri untuk bersembunyi dalam kekosongan. Saya mengalami rasa sakit yang parah, dan saya berhasil memanfaatkan kesempatan ini, apakah Anda pikir Anda masih bisa melarikan diri, ucap Tan Yun. Tan Yun tertawa dengan semangat tinggi, dan tiba-tiba membuang senyumnya, dan suara pembunuh terdengar, sangkar luar angkasa, ucap Tan Yun. Wow, wow,
Tiba-tiba, kekuatan ruang di Hongmeng Void mengamuk, membentuk sangkar luar angkasa dengan diameter 1 juta kaki, memenjarakan Ling Yun di dalamnya. Ling Yun menjadi pucat karena terkejut, dan merasakan kekuatan pengekangan yang luar biasa menyerbu dari segala arah. Segera, kecepatan melarikan diri Ling Yun melambat dengan faktor 3. Ling Yun lari, Chu Heng yang sedang menonton pertempuran, meraung cemas, "Jika kamu mati, aku juga akan mati," ucap Chu Heng. Puan muda kedua, bukan karena saya tidak ingin melarikan diri, tetapi kecepatan gerakan saya terlalu lambat. Sebelum Ling Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan suara ratapan yang menakutkan, "Ah, kakiku." Puci, darah menyembur, tetapi kaki Ling Yun ditebas oleh seberkas pedang. Tidak, Puci, pedang Dewa Pembunuh Hongmeng kedua, penuh dengan darah, menembus dada Ling Yun dan menembus punggungnya. Puci, Puci. Baris ketiga dan keempat pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, dengan celah ruang gelap, melintas melewati ketiak Ling Yun. Ling Yun meraung seperti babi, lengannya dipotong. Ling Yun yang kehilangan anggota tubuhnya dan melukai dadanya, benar-benar ketakutan. "Tan Shengzi, aku salah, jangan bunuh aku," ucap Ling Yun. Bas, kekosongan bergetar, dan 6 balok pedang Dewa Pembunuh Hongmeng yang tersisa tersebar dari kekosongan Hongmeng datang dan mengelilingi Ling Yun. Ling Yun yang kehilangan anggota tubuhnya, melepaskan kekuatan leluhur angin untuk menangguhkan dirinya dalam kekosongan Hongmeng. Menghadapi kematian, dia melupakan rasa sakitnya, meninggalkan martabatnya, dan memohon dengan getir. "Tan Shengzi, tolong jangan bunuh aku. Aku diperintahkan oleh Chu Heng," ucap Ling Yun. "Diam," Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu akan mati," ucap Tan Yun. "Tan Yun, kamu pasti melakukan ini," ucap Ling Yun, matanya berangsur-angsur menjadi sengit. Melihat Tan Yun menutup telinga, Ling Yun meraung, "Jika kamu ingin mati bersama, aku juga akan menarikmu kembali," ucap Tan Yun. Berderit, ada suara ruwu di tengkorak Ling Yun, kepalanya yang besar membengkak dengan cepat, jelas berpikir untuk menghancurkan diri sendiri 10 kaisar leluhur. "Matilah," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata dengan ringan, seberkas pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, dengan percikan darah, menembus tengkorak Ling Yun. Jiwa leluhur dan janin leluhurnya semuanya dimusnahkan. Dengan lambaian tangan Tan Yun, Hongmeng Slaying God Sword Mang yang tersisa melahap mayat Ling Yun yang berubah menjadi potongan daging dan darah yang tersebar di Hongmeng Void, dan mati tanpa tulang. Melihat Ling Yun yang berubah menjadi mayat, Sangguan Yuxin yang bertarung sengit dengan lelaki tua bertopeng di langit di atas Yunhai terbalik. Tan Yun sebenarnya memiliki kekuatan 11 atribut pada saat yang sama. Ini akan sangat menantang. Jika saya membacanya dengan benar, Tan Yun hanya menggunakan 3 kekuatan supranatural pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya. Dengan cara ini, Tan Yun adalah Immortal Ancient Protoss. Tapi Immortal Ancient Protoss sudah lama mati, bagaimana bisa dia menjadi Immortal Ancient Protoss? Dan menurut catatan sejarah, bahkan di antara Protoss kuno abadi, garis keturunan paling murni, kekuatan tantangan lompatan katak tidak tirani seperti Tan Yun, jadi seberapa kuat garis keturunan Tan Yun, ucap Sangguan Yuxin di dalam hatinya. Tiba-tiba, Sangguan Yuxin mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi dia terganggu untuk berurusan dengan lelaki tua bertopeng itu. Ketika dia tidak menghindar tepat waktu, dia ditikam di leher oleh pedang dari lelaki tua bertopeng itu. Segera, darah di leher berdeguk. "Sein Sangguan, lelaki tua ini tidak ingin membunuhmu, jika tidak, hanya satu serangan yang akan membunuhmu," ucap pria tua bertopeng itu berhenti menyerang, berdiri di udara, mengarahkan pedangnya ke Sangguan Yuxin, dan berkata dengan ringan, "Menurutku, Tan Yun sudah mati. Kamu tinggalkan lelaki tua ini di sini selama 1 jam, dan lelaki tua Iji akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, kamu adalah satu-satunya murid kepala istana, dan lelaki tua ini tidak akan membunuhmu," ucap pria tua itu. Mendengar itu, Sangguan Yuxin berpura-pura dengan tatapan marah, dia berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu," ucap Sangguan Yuxin. Segera, Sangguan Yuxin duduk bersila dari kehampaan. Di dalam hatinya, orang yang meninggal bukanlah Tan Yun, tapi Chu Heng. Karena Tan Yun aman, dia merasa nyaman. Juga, bahkan jika pria tua bertopeng di depannya menyuruhnya pergi sekarang, dia tidak akan pergi.
Karena dia tahu bahwa begitu dia pergi dan lelaki tua bertopeng itu mengetahui bahwa Tan Yun tidak mati, Tan Yun masih mati. Karena itu, dia memutuskan bahwa bahkan setelah 1 jam, dia tidak hanya tidak akan pergi, tetapi dia juga akan menyeret lelaki tua itu untuk memberi waktu pada Tan Yun untuk menjauh dari tempat ini. Pada saat yang sama, di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Chu Heng tampak kusam, gemetar di sekujur tubuh, ketakutan setengah mati, giginya bergemeletuk, bagaimana ini bisa terjadi? Ling Yun adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, bagaimana dia masih bisa mati, ucap Chu Heng. Siang-siang di sampingnya, menahan kepanikan di hatinya, buru-buru menarik segenggam Chu Heng, dan berkata dengan suara menangis, Tuan muda kedua, mari kita melarikan diri dengan cepat, jika tidak, kita akan mati, ucap siang-siang. Iya, kita harus melarikan diri. Setelah Chu Heng sadar kembali, dia menarik siang-siang dan dengan cepat terbang melalui Primordial Void menuju tepi formasi. Jika kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan menjadi Tan Yun lagi, ucap Tan Yun yang tingginya mencapai 30.000 kaki, tiba-tiba menyusut ukurannya dan berubah menjadi tinggi normal, mengenakan armor leluhur Zantian hitam, memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan menggunakan Dewa Hongmeng langkah maju, berkedip ke arah mereka berdua. Wosh wosh. Tan Yun hanya berkedip 2 kali dari Hongmeng Void, dan kemudian melayang ke langit untuk menghalangi jalan Chu Heng. Uci. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, dan pedang ilahi Hongmeng melengkung, memotong telinga kanan Chu Heng. Ah telingaku, Chu Heng berteriak sambil menutupi telinganya yang patah. Alasan kamu memotong telingamu adalah karena kamu tidak menjawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan padamu. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh dan menakutkan, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya seperti iblis. Sekarang aku akan bertanya padamu lagi, katakan siapa yang mengirimmu ke sini, ucap Tiyun. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, maukah kau meninggalkanku jalan keluar, kata Chu Heng gemetar. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku, ucap Tan Yun. Lalu pedang secepat kilat memotong telinga Chu Heng yang lain. Ah! Mata Chu Heng pecah-pecah kesakitan, dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun, tolong jangan menyiksaku lagi, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, ucap Chu Heng. Ekspresi Tan Yun tetap acuh tak acuh. Tan Yun, orang yang mengirimku untuk membunuhmu adalah, Chu Heng berhenti dan meraung, itu leluhurmu, ucap Chu Heng. Chu Heng yang sedang berlutut, melompat ke udara, lengan kanannya ke arah Tan Yun dengan jentikan udara, segera, jarum beracun kaisar leluhur yang tajam dan sangat beracun meledak ke arah Tan Yun dengan suara siulan yang cepat. Pada saat yang sama, Chu Heng mengorbankan artefak kekaisaran leluhur berkualitas tinggi Senzu, mengemudikan Senzu, benar-benar menutup mata terhadap siang-siang, mengemudikan Senzu sendirian ke tepi formasi pedang. Tan Yun bajingan, dengarkan aku, selama aku Chu Heng tidak mati hari ini, aku akan memintamu untuk hidup atau mati besok, ucap Chu Heng meraung dengan suara serak. Tan Yun mengabaikan Chu Heng, dan suara ketidakpedulian menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya, permintaannya bagus, sayang sekali kamu tidak punya kesempatan, kamu mati hari ini. Mata ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, menembus mata siang-siang. Segera, ekspresi ketakutan di mata siang-siang digantikan oleh kelesuan. Tetap di sini dengan jujur, ucap Tan Yun memberi perintah kepada siang-siang yang bermata kusam, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip ke arah Chu Heng. Swiss. Meskipun Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dalam formasi, kecepatannya sebanding dengan murid elit biasa di alam kaisar leluhur, tetapi bagaimanapun juga, Chu Heng mengendarai senjata kaisar leluhur berkualitas tinggi, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan Tan Yun. Meskipun dia tidak bisa mengejar Chu Heng untuk sementara waktu, meskipun Tan Yun juga meragukan bahwa artefak kekaisaran leluhur tertinggi Senzu yang dikendarai Chu Heng benar-benar dapat keluar dari celah dalam formasi dan melarikan diri. Namun, mata Tan Yun menunjukkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Death Broken God Whip. Itu benar, Tan Yun melemparkan cambuk penghancur ilahi, salah satu dari 3 kekuatan gaib paling kuat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Segera, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari kekosongan primordial, tergantung di atas kepala Chu Heng, dan tiba-tiba berubah menjadi cambuk hitam raksasa yang panjangnya 1.000.000 kaki.
Cambuk Divine Sateret seperti naga hitam legam, melilit Senzu dengan kecepatan tinggi, dan mulai menarik Senzu mundur ke arah Tan Yun. Apa-apaan ini, ucap Chu Heng meraung dengan suara serak. Dia bangkit dari Senzu, dan kekuatan kaisar leluhur guntur meletus dari tubuhnya, terbang menuju formasi. Ekspresi Tan Yun masih acuh tak acuh dan menakutkan, dan dia mengikuti di belakang Chu Heng tanpa tergesa-gesa. Ketika Chu Heng hendak terbang ke tepi layar formasi, dia tiba-tiba mendorong tangannya ke arah layar formasi, segera. Seberkas cahaya yang dibentuk oleh kekuatan leluhur guntur yang agung, dengan kekosongan penuh retakan, membombardir formasi di layar. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika kamu adalah orang yang sangat sempurna di alam kaisar leluhur, kamu mungkin tidak dapat menembus formasiku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, seberkas kekuatan leluhur sovereign guntur yang tampaknya perkasa dibombardir, layar formasi sedikit bergetar, dan seberkas cahaya menghilang. Melihat formasi utuh, mata Chu Heng menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tan Yun, jangan bunuh aku benar-benar tahu aku salah, ucal Chu Heng. Chu Heng mengencingi celananya karena ketakutan Tan Yun. Dia berbalik di udara dan menatap Tan Yun dengan keinginan untuk tinggal di rumahnya. Jika kamu salah, kamu akan membayar harganya, dan hargamu adalah kematian, ucap Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi kekosongan puluhan juta kaki. Saat dia muncul di depan Chu Heng, dia menendang Chu Heng dengan satu kaki di dada. Kaca, dada dan tulang rusuk Chu Heng patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang oleh Tan Yun. Setelah tubuhnya mengenai layar formasi, satu demi satu, kekuatan Raja Leluhur meledak dari layar formasi seperti panah tajam, membawa darah menembus tubuh Chu Heng. Dada, perut bagian bawah, lengan, dan kaki Chu Heng berdarah deras. Ketika Chu Heng berteriak dan meninggalkan formasi dengan tergesa-gesa, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Chu Heng, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencubit leher Chu Heng. Mencicit, Tan Yun tampak acuh tak acuh, 5 jari tangan kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, menusuk leher Chu Heng, dan darah menyembur keluar dari leher. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Baiklah, aku akan membiarkanmu melarikan diri, ucap Tan Yun mengayunkan kaki kanannya di udara, bang-bang. Lutut Chu Heng hancur, dan kakinya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Aku tidak akan lari, Tan Yun, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya, tolong jangan bunuh aku, ucap Chu Heng gemetar kesakitan, dan berkata dengan suara gemetar. Tidak ada yang mengirim saya untuk berurusan dengan Anda, benar-benar tidak, ucap Chu Heng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, tidak ada, kalau begitu kita tidak pernah mengadakan festival, mengapa Anda ingin membunuh saya, ucap Tan Yun. Chu Heng menciutkan lehernya dan berbisik, untuk saudara tiriku Chu Wuhen, ucap Chu Heng. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu, ucap Tan Yun. Iya, Chu Heng. Liu Shen Wuzu berkata, Chu Wuhen adalah saudara tiriku, ucap Chu Heng. Hah, Tan Yun mencibir, ini benar-benar aneh, saya tidak memiliki kebencian dengan saudara laki-laki Anda, bahkan dalam permainan alkimia, saya masih memenangkannya dengan cara yang terbuka dan jujur. Kamu tidak enak, kamu pikir aku membuat kakak laki-lakimu kehilangan seseorang, jadi kamu ingin membunuhku bukan, ucap Tan Yun. Chu Heng mengangguk hati-hati. Mendengar ini, hati Tan Yun meledak menjadi marah. Dia meraih leher Chu Heng dengan tangan kanannya, menggerakkan tangan kirinya, dan menggesekkan busurnya ke wajah Chu Heng. Pak, Tan Yun memukul, dan berkata sungguh-sungguh, saya membenci orang-orang seperti Anda yang tidak menghormati kehidupan. Hanya karena kamu merasa tidak nyaman melihat orang lain, kamu ingin membunuh, apa-apaan logika ini? Sialan kau bajingan. Saya katakan, ada banyak orang yang tidak menyukai saya, tapi saya tidak pernah membunuh siapapun. Apa yang Anda ingin membunuh seseorang ketika Anda tidak menyukainya, ucap Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun benar dan membenci sampah seperti Chu Heng. Hanya dalam beberapa napas pendek, Chu Heng dipukuli tanpa bisa dikenali. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan dihukum, ucap Chu Heng samar-samar. Hehe, tahukah Anda, ada banyak orang yang mengancam saya seperti yang Anda lakukan, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati, dan saya sudah hidup dan sehat, ucap Tan Yun mencibir.
Tan Yun, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Chu Heng berkata sebentar-sebentar, jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dan, Tan Yun menyela, tidak peduli seberapa kuat Chu Wuhen, seberapa kuat ayah Si Feng, aku membunuh Si Feng, dan aku tidak peduli tentang balas dendam ayahnya terhadapku, aku tidak peduli dengan kakak laki-lakimu, ucap Tan Yun. Tan Yun, dengarkan aku, suara Chu Heng menjadi semakin lemah, nama ayahku adalah Chu Xiaotian. Dia adalah orang kuat yang diundang oleh penguasa istana dari luar istana belum lama ini. Dia bertanggung jawab atas bidang bintang ras manusia, Anda harus mengetahui, bahwa kertas tidak dapat berisi api. Jika kamu membunuhku, bagaimana ayahku bisa menyelamatkanmu, ucap Chu Heng. Mendengar ini, alis Tan Yun berangsur-angsur berkerut, tidak diragukan lagi, Tan Yun merasa khawatir. Jika ayah pihak lain benar-benar bernama wakil kepala istana, dia harus takut. Melihat bahwa kata-katanya efektif, Chu Heng berkata, Tan Yun, aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar, dan aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku bersumpah aku tidak akan pernah mencari masalah lagi di masa depan, sungguh, ucap Chu Heng. Ketika Chu Heng bersumpah, dia mengutuk dalam hatinya, Tan Yun, kamu bajingan, selama aku tidak mati hari ini, aku benar-benar tidak akan merepotkanmu, tapi kakak dan ayahku pasti akan membunuhmu, ucap Chu Heng di dalam hatinya. Tepat ketika Chu Heng memutuskan bahwa Tan Yun akan memilih untuk berkompromi, kalimat berikutnya dari Tan Yun membuatnya jatuh ke dalam gua es. Tetapi melihat Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, bukan kepribadian saya untuk ragu, dan bukan kepribadian saya untuk menyusut kembali. Saya hanya membunuh orang yang harus dibunuh, tidak ada yang perlu ragu, ucap Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, perlahan-lahan dia meregangkan tubuh, dan melihat kata-kata tegas Chu Heng, saya katakan sebelumnya ketika saya menghancurkan Ling Yun, saya ingin Anda mati. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kan, ucap Tan Yun. Chu Heng menghabiskan semua kekuatannya, dan berteriak, Tan Yun, apakah Anda harus membunuh, ucap Chu Heng. Tan Yun melirik Chu Heng dan berkata sambil tersenyum, ya, saya hanya ingin membunuh mereka semua, ucap Tan Yun. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, kamu tidak jauh dari kematian, ucap Chu Heng meraung dengan suara serak. Tan Yun tersenyum dan melemparkan Chu Heng yang terluka parah ke dalam formasi dengan tangan kanannya. Ketika Chu Heng bertabrakan dengan layar formasi, dia ditelan oleh kekuatan 11 jenis raja leluhur yang keluar dari layar formasi, dan tidak ada tulang yang tersisa. Setelah membunuh Chu Heng, Tan Yun melambaikan cincin leluhur yang dijatuhkan Chu Heng ke dalam kekosongan ke tangannya. Tan Yun awalnya berpikir bahwa cincin leluhurnya akan berisi 20 juta batu leluhur kelas atas yang telah dia beli untuk bahan pemurnian, tetapi dia kecewa. Hanya ada 300.000 batu leluhur kelas atas, 50.000 batu leluhur kelas atas, dan 3 botol pil leluhur kelas atas di cincin leluhur. Ada juga beberapa sumber daya budidaya, Tan Yun tidak membutuhkannya jika dia tidak membutuhkannya, dia hanya memasukkan batu leluhur dan pil kaisar leluhur kelas atas ke dalam cincin leluhur. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan melayang di langit di depan siang-siang yang memiliki tampilan kusam. Setelah Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, siang-siang segera berlutut dalam kehampaan, tubuhnya yang menggoda menggigil, mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan air mata, Tan Zhengzi, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi budak untuk melayanimu sebagai pelayan, kamu bisa menghinaku sesukamu, ucap siang-siang. Tan Yun tersenyum dingin, mungkin di mata Chu Heng, kamu cantik, tapi menurutku, kamu jauh dari istriku, sudah berakhir. Kamu tidak perlu berpura-pura, lagi pula, kamu tidak melakukan apapun padaku sekarang, ucap Tan Yun. Siang-siang sangat gembira dan menundukkan kepalanya, terima kasih Tan Zhengzi karena tidak membunuh, ucap siang-siang. Membunuhmu atau tidak, selama kamu tidak ingin membunuhku sekarang, aku akan mengampunimu, ucap Tan Yun. Siang-siang tampak tulus, Tan Zhengzi, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng dan mengendalikannya. Dia bertanya, kamu berbakat, apakah kamu pernah berpikir untuk membunuhku, ucap Tan Yun. Ya, ucap siang-siang. Semua binasa dan mati, ucap Tan Yun, lalu menebas siang-siang.
Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang pembantaian Hong Meng, ekspresinya menjadi serius. Meskipun kematian Chu Heng, menurut aturan istana, dia akan mati, tetapi Chu Xiaotian masih tidak akan melepaskanku. Jika Chu Xiaotian tidak menjadi wakil raja istana, saya akan menunggunya untuk datang ke pintu. Jika dia benar-benar menjadi wakil raja istana, saya akan melakukan sesuatu untuk bertemu dengannya, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengambil keputusan. Di masa depan, jika tidak ada yang istimewa, dia akan tinggal di wilayah bintang 4 seni dengan jujur dan tidak pergi kemanapun. Dengan cara ini, dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk membunuh dia. Sudah waktunya untuk kembali ke wilayah bintang Sishu, ucap Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng dan memasukkan 11 pedang ilahi Hong Meng ke dalam cincin leluhurnya. Tepat saat dia akan meninggalkan artefak kekaisaran leluhur berkualitas tinggi milik Shenzhou milik Chu Heng. Suara seperti suara surgawi bergema di benaknya. Saudara muda Tan, kemampuan Anda untuk melompati tantangan benar-benar mengejutkan saya, ucap suara itu. Mendengar suara yang dikenalnya, tubuh Tan Yun bergetar, dan ketika dia melihat ke langit dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia melemparkan mata ilahi Hong Meng. Baru pada saat itulah Tan Yun melihat bahwa di lautan awan yang luas, dalam formasi pedang, Sang Guan Yuxin sedang duduk bersila, menatap dirinya sendiri. Dan di kehampaan di depannya, ada seorang lelaki tua berambut putih bertopeng berdiri di kehampaan. Kakak senior Sang Guan, mengapa kamu di sini? Transmisi suara Tan Yun cukup penasaran. Sang Guan Yuxin berkata pelan, sejak kamu meninggalkan Dominator lebih dari sebulan yang lalu, aku diam-diam mengikutimu. Jangan salah paham, guruku yang memerintahkanku untuk melakukan ini, dan dia mengkhawatirkanmu karena kemenanganmu dalam permainan 4 seni membuat para murid ras manusia Starfield menyimpan dendam, dan itu akan merugikanmu, jadi biarkan aku diam-diam melindungimu, ucap Sang Guan Yuxin. Mendengar itu, hati Tan Yun penuh rasa terima kasih kepada Fang Zixi dan Sang Guan Yuxin. Pada saat yang sama, dia melirik lelaki tua bertopeng itu dan berkata, Saudari Sang Guan, maksudmu lelaki tua itu ingin membunuhku, ucap Tan Yun. Iya. Sang Guan Yuxin berkata melalui transmisi suara, Saudara muda Tan, kamu harus melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 seni, aku baru saja bertarung melawannya, dan kekuatanku seharusnya tidak sebaik miliknya, ucap Sang Guan Yuxin. Tan Yun berkata dengan penuh terima kasih, kakak senior Sang Guan, Tan Yun pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. Saudari Sang Guan, apakah Anda tahu siapa dia, dan jika saya pergi, apa yang akan Anda lakukan, ucap Tan Yun. Sang Guan Yuxin berkata melalui transmisi suara, siapa dia, saya tidak tahu, untuk keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir, saya adalah satu-satunya murid dari kepala istana, dan dia tidak akan berani membunuh saya, kamu melawan Ling Yun, Chu Heng dan yang lainnya. Berpikir bahwa kamu sudah mati, setelah 1 jam, dia akan melucuti formasi pedang, dan jika dia mengetahui bahwa kamu tidak mati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 seni secepat mungkin, aku akan menahannya untukmu. Dan setelah kembali ke wilayah bintang Sishu, jangan pergi sesuka hati, ucap Sang Guan Yuxin. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.